Bunda Dr. Fenty dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda ini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Di waktu yang penuh berkah ini, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Alhamdulillah kita masih diberikannya berbagai nikmat oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti thalabul ilmi. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Nah, insyaallah di hari yang mulia ya, di hari-hari mulia di bulan Zulhijjah, diantaranya di ayyamut tasyrik, adalah salah satu yang hari-hari yang agung di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sebagaimana syariat ya, terus sering membaca doa sapu jagat ya di ayyamut tasyrik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah memperbanyak doa tersebut di hari-hari tasyrik ya. Selain dari memperbanyak tahlil, tahmid ya, juga takbir ya. Kita masih ini sampai hari tasyrik ya, memperbanyak takbir dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Di antaranya ada salah satu buku yang luar biasa ya, karangan dari Imam Az-Zahabi, yaitu Al-Kabair, yang termasuk dosa besar apa saja. Nah, diantaranya di sini ada salah satu buku yang bagus ya, itu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, ini karangan dari Imam Az-Zahabi, bahwa ada di sini ada tercatat ada 70 ya, 70 dosa besar. Dimulai dari musyrik, membunuh, sihir, meninggalkan sholat, kemudian tidak mau berzakat, kemudian tidak saum di bulan Ramadan tanpa uzur, tidak mau berhaji padahal mampu, kemudian durhaka ya kepada orang tua dan lain sebagainya. Nah, di sini akan dikupas satu-satu ya, dimulai dari definisi al-kabairnya seperti apa. Nah, bahwa menurut pengantar di sini, bahwa langsung saja ya kepada ini. Nah, bahwa manusia itu akan terus ya senantiasa digoda oleh iblis ya, sebagai yang sudah dikutuk ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa iblis itu karena melakukan tidak mau sujud ya kepada Nabi Adam, sehingga malaikat bersujud, kemudian iblis aba wastakbar ya, menolak dan sombong, bahwa aku lebih mulia dari Adam ya, bahwa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar gitu ya, bahwa engkau ciptakan Adam dari tanah sedangkan aku dari api dan merasa lebih mulia, sehingga Allah murka kepada iblis dan akan memasukkan iblis ke dalam neraka selama-lamanya, sehingga iblis meminta ya supaya usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak akan mati-mati ya kecuali nanti hari kiamat, dan berjanji akan mencari teman sebanyak-banyaknya dari umat manusia supaya bisa tinggal di neraka yang penuh siksa. Nah, sehingga iblis dan bala tentaranya akan terus menggoda manusia ya untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah ya.
Misalnya jika tidak kufur, selamat dari kufur, maka akan digoda dengan melakukan berbagai hal bid'ah gitu ya. Kemudian kalau tidak melakukan bid'ah, maka akan digoda dengan melakukan dosa-dosa besar. Jadi ranking pertamanya para iblis itu ya akan menggoda supaya manusia kufur. Yang kedua, kalau tidak kufur, maka akan dihiasi dengan melakukan berbagai kebid'ahan. Kemudian kalau kebid'ahan tidak mempan, maka akan digoda dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau tidak dosa-dosa besar, maka akan digoda dengan dosa-dosa kecil. Jika tidak dengan dosa kecil, maka akan digoda dengan sia-sia gitu ya. 24 jam yang dimiliki itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Nah, demikian dahsyatnya ya iblis dan bala tentaranya menggoda kita sebagai manusia. Maka di sini ada salah satu mahakarya dari Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar, ahli sejarah ya, yang lahir di Syam di 7 Oktober 1274. Nah, di sini kalau di Indonesia mungkin itu di era Kerajaan Majapahit ya, keberadaan dari Syekh Imam Az-Zahabi. Mari kita buka ya seperti apa dan bagaimana al-kabair ini. Diawali dengan definisi dari al-kabair itu sendiri. Nah, beliau menyajikan ya, Syekh Imam Az-Zahabi menyajikan bahwa definisi al-kabair itu adalah, nah di sini ya, pokoknya al-kabair itu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah ya, baik di Quran dan ataupun di sunnah, serta asar dari salafus salih gitu ya, bahwa Allah sudah menjamin ya dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang mampu menjauhi dosa besar ya, segala larangannya, maka akan dihapuskan oleh Allah ya dosa-dosa kecilnya. Di surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, bahwa in tajtanibu, jika kalian menjauhi kabair, yaitu dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang dilarang untuk dikerjakan, jika kita selamat dari dosa-dosa besar, tu nukaffir ankum sayyi'atikum, pasti kami hapus kesalahan-kesalahan kalian ya, dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan pasti kami akan masukkan ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi dengan ayat tadi bahwa Allah menjamin bagi mereka yang menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, di sini ya, bahwa di surah Asy-Syura juga ya, walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan al-fawahish ya, perbuatan keji, wa idza ghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Nah, ini banyak sekali ya dalil-dalilnya, bahwa diantaranya as-salawatul khamsu, kalau di hadis ya, kalau tadi ayat semua di atas, as-salawatul khamsu, antara sholat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, antara Jumat dengan Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan hingga Ramadan berikutnya, mukaffirat, setelah menghapus dosa-dosa ya di antara keduanya, lima bainahunna, di antara keduanya, iza, apabila ujtuni batil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Jadi Allah sudah menjamin ya, dari antar sholat ke sholat Allah ampuni, antar Jumat ke Jumat Allah ampuni dosa-dosa kita, antar Ramadan dan Ramadan berikutnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang mukaffirat lima bainahunna, iza, syaratnya apabila ujtuni batil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Oleh karena itu kita wajib tahu dosa-dosa besar itu apa saja gitu ya, supaya kita bisa menghindari. Kemudian para ulama berselisih ya mengenai jumlahnya. Ada yang berpendapat jumlah dosa besar itu hanya 7 saja ya, seperti dalam hadisnya bahwa jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan, diantaranya musyrik, sihir, membunuh jiwa ya yang haram kecuali dengan ada alasan yang benar, kemudian memakan harta anak yatim, memakan harta riba, kemudian kabur dari medan perang, menuduh wanita muslimah baik-baik berzina, dan sebagainya.
Tapi di hadis yang lain dari Ibnu Abbas bahwa kalau menurut Abdullah bin Abbas dosa besar itu sampai 70 gitu ya. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran daripada pendapat yang menyatakan hanya 7 jumlahnya. Dalam hal ini Ibnu Abbas yang paling sikoh ya, yang paling kuat, bahwa hadis tadi kan tidak membatasi jumlah dosa besar, bahkan dalil yang ada menegaskan bahwa barang siapa melakukan satu dari dosa-dosa yang terdapat hukuman hudud di dunia, misalnya membunuh, berzina dan mencuri, atau terhadap ancaman siksa, murka dan laknat Allah di akhirat bagi pelakunya melalui lisan Nabi, maka itu dinamakan al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, jadi ada juga kesepakatan bahwa sebagian dosa besar itu lebih besar dari yang lain. Nah, di sini bahwa diantaranya banyak sekali ya, bahwa Rasulullah mengkategorikan musyrik termasuk dosa besar, dan ini akan kekal di dalam neraka selama-lamanya ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa selain musyrik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, marilah kita lihat ya. Yang pertama, dosa besar yang paling besar adalah dosa musyrik ya. Musyrik itu ada dua. Yang pertama, menjadikan sekutu bagi Allah, dan di samping beribadah kepada juga beribadah kepada yang lain. Misalnya beribadah kepada Allah tetapi juga menyembah batu, pohon, matahari gitu ya, syekh, bintang, malaikat atau bentuk lainnya. Dan ini syirik akbar ya, yang sudah Allah sebut dalam firman-Nya di surah An-Nisa, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik ya. Kemudian di sini bahwa ayat mengenai musyrik itu sangat banyak ya, bahwa diantaranya siapa saja yang menyekutukan Allah kemudian meninggal dalam keadaan musyrik pasti akan menjadi penghuni neraka gitu ya. Nah, di sini kemudian yang kedua, musyrik juga ya, selain dari menyekutukan Allah. Nah, ini yang kedua, hati-hati riya dengan amalan-amalannya. Kalau tadi betul-betul misalnya ya menyembah Allah tetapi menyembah yang lain gitu ya. Kalau ini yang kedua adalah riya dengan amalan-amalannya, sebagaimana firman Allah bahwa barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah mengerjakan amal solih dan jangan mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepadanya. Maksudnya jangan riya atau ingin dilihat orang lain dengan amalannya. Bahwa Rasulullah SAW banyak sekali ya untuk kekhawatiran tentang riya ini, bahwa jauhilah oleh kalian syirik kecil ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bahwa yang dimaksud syirik kecil di sini adalah ar-riya. Bahwa Allah berfirman ya, pada hari ketika orang-orang diberi balasan atas amal mereka, temuilah orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka di dunia, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka. Ini ancaman dari Allah ya bagi mereka yang berharap pujian, misalnya mengerjakan sesuatu amalan, tetapi amalan itu ingin tadi ya, ingin riya atau memperlihatkan amal-amalannya gitu. Misalnya bahwa banyak sekali kecaman-kecamannya. Barang siapa yang beramal karena sum'ah, ingin didengar orang, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, dan siapa beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Dan Rasulullah bersabda bahwa berapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan pahala saumnya kecuali lapar dan dahaga. Barang siapa yang banyak juga orang yang sholat malam tetapi tidak mendapatkan pahala tahajudnya ya, selain hanya begadang saja gitu ya. Ini harus hati-hati ya, bahwa maksudnya di sini ketika sholat kemudian saum dikerjakan bukan untuk betul-betul ya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, maka nggak dapat pahala gitu ya. Sebagaimana yang diriwayatkan Nabi ya, ketika beliau bersabda bahwa pemisalan orang yang beramal karena riya dan sum'ah adalah seperti orang yang memenuhi kantong dengan batu kerikil, kemudian ia masuk ke dalam pasar untuk dipergunakan untuk membeli. Ketika orang tersebut membuka kantong di hadapan penjual dan ternyata hanyalah batu kerikil,
maka dipukullah kantong itu ke wajahnya. Nah, apa yang ada di dalam kantong itu tidak memberikan manfaat apapun kepadanya selain dari cercaan orang-orang kepadanya. Nah, ini ya bahwa sama orang yang ria dan sum'ah ya, ia tidak akan mendapatkan apapun dari amalnya gitu ya, selain hanya omongan manusia dan tidak ada pahala untuk di akhirat gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini ada kecaman orang yang ahli tahajud ya, tetapi hanya ingin dipuji gitu ya. Sama ini juga ada yang saum misalnya, tetapi dengan saumnya itu tidak ada pahala apa-apa karena hanya ingin dipuji oleh orang lain saja. Nah, jadi bahwa dalam surah Al-Furqan, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Jadi maksudnya amalan-amalan yang sudah dikerjakan itu selain untuk Allah ya, kami hapus pahalanya dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan yang terlihat pada berkas sinar matahari. Nah, ini jadi harus hati-hati. Abdi bin Hatim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat ada sekelompok manusia yang diperintahkan menuju surga. Nah, ketika mereka mendekati surga dan mencium baunya surga, kemudian melihat istana-istana di dalamnya gitu ya, yang Allah sediakan untuk penghuninya, mereka diseru untuk bubar gitu ya, sana-sana gitu ya, meninggalkan surga karena tidak ada bagian mereka di dalamnya gitu ya. Mereka pun kembali dengan penuh kecewa dan penyesalan seperti yang dialami orang-orang yang awal pun akhir. Nah, kemudian mereka berkata, wahai Allah, seandainya engkau memasukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami apa yang engkau lihat kepada kami berupa pahala atau balasan yang telah engkau sediakan untuk wali-walimu, maka itu lebih ringan bagi kami. Nah, ini ya bahwa Allah berfirman, itulah yang aku kehendaki terhadap kalian. Dulu ya, ketika sedang sendirian kalian melawanku dengan melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau lagi sendirian mah ya melakukan dosa-dosa besar, dan ketika berjumpa dengan orang-orang kalian berlaku khusyuk. Jadi kalau banyak orang khusyuk, kalian ria ya dengan amal-amal kalian, berkebalikan dengan apa yang kalian berikan kepadaku dari hati kalian. Kalian takut ya manusia dan tidak takut kepadaku. Kalian mengagungkan manusia dan tidak mengagungkanku. Kalian meninggalkan amalan karena manusia dan tidak meninggalkannya karena aku. Maka hari ini aku buat kalian merasakan pedihnya azabku dan aku haramkan bagi kalian agungan balasanku. Nah, ini ya, nauzubillah min dzalik ya, bagi orang-orang yang di hadapan orang-orang khusyuk gitu ya, melakukan berbagai amaliyah, tetapi ketika bersendirian maka melakukan dosa-dosa besar. Nah, di sini kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apa itu keselamatan? Beliau menjawab, janganlah kamu menipu Allah. Ia bertanya lagi, bagaimana seseorang bisa menipu Allah gitu ya? Beliau menjawab, kamu mengerjakan suatu amalan yang sudah Allah dan Rasulnya perintah, namun dengannya kamu menghendaki selainnya wajah Allah gitu ya. Hati-hatilah kamu dengan riya karena ia termasuk syirik kecil. Orang yang berlaku ria pada hari kiamat nanti akan dipanggil di hadapan para pembesar manusia dengan 4 nama. Wahai yang melakukan ria ya, ya murai. Wahai yang menipu, ya ghadir. Wahai orang yang keji, ya fajir. Wahai orang yang merugi, ya khasir. Jadi orang yang ria ya, melakukan segala sesuatu ingin pujian orang ya, bukan ingin betul-betul karena ridho Allah, maka nanti di yaumil akhir itu akan dipanggil dengan berbagai panggilan yang menghinakan ya. Ya murai, wahai orang yang ria, ya ghadir, wahai penipu, ya fajir, wahai orang yang keji, ya khasir, wahai orang yang merugi. Nah, amalanmu sia-sia dan pahalamu terhapus sehingga tidak ada pahala bagimu di sisi Allah gitu ya. Pergi dan ambillah pahalamu dari siapa yang kamu beramal untuknya. Dulu ketika di dunia ya, misalnya sholat karena siapa, misalnya yang dipuji siapa. Wahai penipu ya, wahai mukhadi'. Nah, ini di sini merupakan peringatan ya bagi kita semua bahwa diantaranya kita harus mempertebal keikhlasan ya. Ikhlas itu diantaranya adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekannya. Sebagian mereka juga ditanya, apa sih puncak keikhlasan itu? Keikhlasan itu adalah engkau tidak senang mendapatkan pujian manusia.
ketika kita sudah tidak senang mendapatkan pujian dari manusia, berarti itu adalah puncak keikhlasan. Fudail bin Iyad menyampaikan bahwa meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Beramal untuk manusia adalah syirik, dan ikhlas ialah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi ketika kita meninggalkan amalan karena manusia ya, ini juga riya. Beramal untuk manusia itu juga adalah syirik ya. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan dari keduanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya dari ingin pujian orang-orang, ingin didengar orang-orang ya. Mudah-mudahan kita semakin berlatih keikhlasan, bahwa keikhlasan yang paling tinggi adalah ketika kita tidak senang mendapatkan pujian dari orang-orang. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk Allah, jangan untuk hal-hal lainnya ya. Bahwa orang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikan seperti ia menyembunyikan berbagai kejelekan yang tidak ingin dilihat oleh orang-orang. Nah, kemudian yang kedua adalah membunuh. Untuk membunuh ini hadisnya dalilnya adalah surah An-Nisa 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah mengutuknya, wa adalahu azaban azima, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Sini ya bahwa banyak juga di surah Al-Furqan juga ada, kemudian di surah Al-Maidah juga ada, kemudian di hadis juga, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan, yaitu beliau menyampaikan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Seseorang bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Kemudian dosa apa lagi? Kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia ikut makan bersamamu. Kemudian bertanya lagi, apalagi? Kamu menzinahi istri tetanggamu. Kemudian Allah menurunkan wahyu ya sebagai dalil pembenaran apa yang disabdakan Rasul, dan orang-orang yang tidak menyembah Allah ya yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, di surah Al-Furqan ya. Nah, banyak sekali di sini tentang dalil-dalilnya ya. Nah, ini banyak sekali sampai sini terus ya. Nah, di sini bahwa dilarang kita untuk membunuh gitu ya. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah barang siapa yang membunuh jiwa seseorang ya, yang muahid ya, yang baginya jaminan Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah melanggar jaminan Allah dan tidak akan mencium bau surga. Orang yang membunuh itu ya tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 50 masa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu atas pembunuhan seseorang muslim, meski hanya dengan setengah kata, kelak ia akan bertemu dengan Allah, sementara di antara kedua matanya tertulis kata Aish, orang yang putus asa atau terputus asa dari rahmat Allah. Muawiyah meriwayatkan Rasulullah bersabda, setiap dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya kecuali dosa seorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah ya dari hal-hal semacam ini. Nauzubillah min zalik gitu ya. Bahwa sangat yakin dan sangat tegas, barang siapa yang membunuh gitu ya dengan tanpa hak, maka neraka jahanam sudah menunggu ya orang seperti itu. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga adalah sihir. Nah, kalau membunuh nauzubillah ya, mungkin jauh lah dari kita, nauzubillah ya. Kalau yang ketiga adalah sihir. Nah, ini harus hati-hati ya. Barang siapa misalnya di sini kita ada pernah misalnya atau iseng-iseng atau seperti apa. Nah, ini harus hati-hati. Bahwa dalam surah Al-Baqarah disampaikan ya, Allah berfirman di surah Al-Baqarah 102, walakin asyayatin, hanya setan-setan, kafaru, itulah yang kafir, mengerjakan sihir ya, yu'allimunan nasa sihra, mereka mengerjakan sihir kepada manusia. Jadi bahwa
Di sini walakin asyayatin, akan tetapi hanya setan-setan, kafaru, itulah yang kafir, yu'allimuna nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi setan itu tidak punya tendensi apapun ya dari mengajarkan sihir kepada manusia selain supaya manusia itu musyrik. Jadi kenapa setan ya misalnya mengganggu manusia dengan berbagai sihir supaya manusia itu musyrik ya. Allah berfirman mengenai Harut dan Marut ya, bahwa keduanya Harut dan Marut tidak mengajarkan sesuatu kepada manusia pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian. Oleh karena itu jangan kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat mencerai beraikan ya antara suami dengan istri ya, sihir itu ya. Dan mereka ahli sihir tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Nah, bahwa sekarang ya kita saksikan mayoritas orang yang sesat itu ya, mereka mempelajari sihir dengan anggapan bahwa hukum sihir itu hanya sebatas haram gitu ya. Mereka tidak menyadari bahwa sihir itu adalah sebuah kekufuran. Sihir itu adalah sebuah kekufuran. Mereka mempelajari misalnya mempraktekkan ada ilmu guna-guna, ilmu santet gitu ya dan lain-lain misalnya. Mereka juga menggunakan sihir untuk mengikat ya hubungan suami istri misalnya. Misalnya menggunakan ilmu pelet untuk supaya laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya ya. Supaya benci seorang wanita kepada laki-laki. Pokoknya banyak sekali ya praktek-praktek klinik yang menggunakan mantra atau jampe-jampe, dan ini merupakan suatu kemusyrikan dan kesesatan. Nah, di sini hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Hukumannya orang yang sahir ya, orang tukang sihir itu harus dibunuh atau dihukuman mati gitu ya. Karena ia sudah kafir kepada Allah atau menyerupai kekafiran. Rasulullah bersabda bahwa jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Beliau menyebutkan diantaranya adalah sihir. Oleh karena itu, hendaklah seorang bertakwa kepada Allah, jangan terjerumus dalam perkara yang merugikan dirinya baik di dunia pun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda ya, hukuman bagi tukang sihir adalah ditebas dengan pedang atau dibunuh. Nah, ini ya hukuman bagi tukang sihir adalah ditebas dengan pedang atau dibunuh. Nah, namun sebenarnya ada riwayat ya, diantaranya dari Jundub bahwa Bajalah bin Abadah berkata, telah datang surat ya dari Umar bin Khattab kepada kami setahun sebelum beliau wafat ya, yang memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Wahab bin Munabi berkata bahwa aku pernah membaca di salah satu buku yang menyebutkan bahwa Allah berfirman, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, tidak termasuk golonganku siapa yang melakukan sihir atau minta disihirkan untuknya, orang yang melakukan perdukunan dan minta diperdunkunkan untuknya, orang-orang yang berbuat tatayur, meramalkan nasib ya dengan sarana burung, dan yang meminta diramal. Nah, di sini ya bahwa hati-hati, tidak termasuk golonganku ya, kata Rasulullah, orang yang melakukan sihir, minta disihir, orang yang melakukan berbagai perdukunan, kahin, minta didukunkan, serta yang berbuat tatayur, meramal nasib dengan sarana burung ya, atau yang meminta diramal. Jadi Ali bin Abi Thalib juga menguatkan bahwa dukun adalah tukang sihir dan tukang sihir adalah kafir. Semua tukang sihir itu adalah kafir. Nah, di sini ya Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak masuk surga, diantaranya pencandu minuman keras, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang yang membenarkan sihir. Hati-hati, yang membenarkan sihir juga itu sama, tidak akan masuk surga. Diantaranya Abdullah bin Mas'ud ya menyampaikan bahwa ruqa, mantra-mantra atau tamaim, jimat atau tiwalah ya, guna-guna semuanya adalah musyrik. Hati-hati ya mantra-mantra, misalnya ruqa, wat tamaim, jimat-jimat, misalnya tiwalah, guna-guna, itu adalah musyrik. Sini diantaranya tamaim atau rajah ya, sejenis mutiara atau
atau manik-manik yang dikalungkan oleh orang-orang ya pada diri mereka, misalnya anak mereka dan binatang ternak, dengan keyakinan bahwa raja atau tamaim ini bisa menolak penyakit ain ya. Ini perbuatan semacam ini adalah perbuatan jahiliyah, dan barang siapa yang meyakininya maka ya sudah musyrik gitu ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya, misalnya dikasih manik-manik atau kasih mutiara yang dikalungkan ya supaya menolak penyakit ain, misalnya menolak bala. Nah itu adalah tamaim. Kalau tiwalah, pelet adalah salah satu jenis sihir, yaitu sebuah upaya supaya misalnya pengen dicintai oleh suaminya atau suami ingin dicintai istrinya. Nah ini juga dikategorikan sebagai musyrik, karena orang-orang berkeyakinan bahwa pelet memberikan pengaruh yang berbeda dengan apa yang ditakdirkan Allah gitu ya. Nah jadi hati-hati dengan pelet. Kemudian Al-Khattabi berkata bahwa ruqyah menggunakan ayat Al-Quran dengan nama Allah ini mah boleh gitu ya. Kalau ruqyah misalnya kayak menggunakan ayat Al-Quran ini boleh, karena Rasul juga pernah meruqyah Hasan bin Husain dengan mengucapkan wa'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lammatin. Wa'idu, aku memintakan perlindungan kuma untuk kalian berdua ya, Hasan dan Husain, bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammah yang sempurna. Minta perlindungan dari apa? Min kulli syaitonin, dari setiap setan, wahamatin, dan segala makhluk, wa min kulli ainin, dan dari setiap mata jahat, lamatin, yang mendatangkan petaka. Nah jadi hanya Allah lah tempat pertolongan ya, dan hanya Allah lah tempat berserah diri gitu ya. Nah jadi hati-hati tadi ya sihir. Nah mudah-mudahan kita bisa terhindar ya dari berbagai macam. Pokoknya tinggalkan mau ruko ya, mantra-mantra, tanaim, jimat, tiwalah ya, kayak guna-guna, semuanya kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu. Nah kemudian yang keempat ya, ini terakhir, udah mau jam 6.13 ya. Yang keempat adalah meninggalkan sholat. Ini dosa keempat ya dari 70. Jadi ranking keempatnya adalah meninggalkan sholat. Allah berfirman dalam surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah sesudah mereka pengganti ya, pengganti kaum yang lebih jelek ya, adha'us shalah, yaitu mereka menyanyiakan sholat, wattaba'us syahawat, memperutkan hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, illa, kecuali mangtaba, orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, beramal salih. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa maksud menyia-nyiakan sholat itu bukan mereka meninggalkan sholat secara total, tapi mereka mengakhirkan sholat, misalnya waktu-waktunya. Misalnya Sa'id bin Musayyib, imamnya para tabi'in, menyatakan bahwa maksudnya ialah tidak mengerjakan sholat duhur sampai datang waktu asar, misalnya udah mau mepet ke asar, misalnya tidak sholat asar sampai datang waktu maghrib. Jadi tidak sholat asar kecuali udah mepet ke maghrib, tidak sholat maghrib sampai datang waktu isya. Jadi enggak sholat maghrib kecuali mau isya gitu ya. Kemudian sama tidak melakukan sholat isya sampai subuh gitu ya, dan tidak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan seperti ini dan tidak bertaubat, Allah menjanjikan untuknya ghai, yaitu sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat jauh kedalamannya dan makanannya menjijikkan. Allah berfirman dalam surah yang lain ya, misalnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang melalaikan dan meremehkan salat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang yang lalai dalam salatnya, lalu beliau menjawab, yaitu yang mengakhirkan waktu sholat ya. Nauzubillah ya, kadang misalnya nauzubillah kita berupaya ya untuk tidak mengakhirkan waktu sholat. Maksudnya mengakhirkan sholat dari waktunya itu Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sholat tetapi mereka meremehkan gitu ya, meremehkan, mengakhirkan waktunya, dan Allah mengancam mereka dengan wail, fawailul lil musallin, maka ini adalah azab yang pedih. Ada yang berpendapat wail itu adalah sebuah lembah ya di dalam neraka jahanam, yang seandainya gunung di dunia diperjalankan di atasnya pasti akan meleleh karena saking panasnya.
dan merupakan tempat tinggal bagi orang yang meremehkan sholat dan mengakhirkan dari waktunya gitu ya, kecuali kalau bertobat kepada Allah dan menyesal apa yang sudah terlewatkan. Nah di sini ya dalam surah Al-Munafiqun bahwa orang beriman ya, innama amwalukum wa auladukum ya, jangan sampai melalaikan gitu ya, an zikrillah ya, dari mengingat Allah. Barang siapa yang seperti itu maka mereka termasuk orang yang rugi. Para mufasir menyatakan bahwa an zikrillah maksud dari mengingat Allah dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Jadi barang siapa yang hartanya, jual belinya, mata pencahariannya, anak-anaknya melalaikan dirinya dari sholat tepat waktu, sungguh ia termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu Rasulullah bersabda bahwa awalu, yang pertama kali, mayuhasabu, akan dihisab oleh Allah, al-abadu, dari seorang hamba ya, amalan seorang hamba, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, min amalihi, dari amalnya as-shalah, yaitu salat. Fa in saluhat, jika salatnya baik, faqad aflah, maka ia beruntung, wa anjah, dan selamat. Wa in naqasat, dan jika salatnya kurang, faqad khaba, maka sungguh dia akan itu ya, kecewa, wa khasira, dan akan merugi. Nah ini ya, akan merugi. Nah Allah juga menyampaikan ya tentang penghuni neraka jahim bahwa, nah kenapa masalah kakum fi sakor, apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor gitu ya, masalah kakum fi sakor, kenapa kalian teh berseleket gitu ya ke dalam neraka sakor. Qalu, mereka menjawab alam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak mau memberi makan orang miskin ya. Nah inilah diantaranya di surah Al-Muddathir. Nah kemudian Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah menegakkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sudah kafir. Pembatas antara hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Barang siapa tertinggal sholat asar ya, habis waktunya, maka amalnya menjadi sia-sia atau terhapus. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka zimmah, tanggungan Allah sudah lepas darinya. Sini ya diantaranya dalilnya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah, wa yuqimus shalah, dan mau melakukan salat, wa yu'tuz zakah, mau melakukan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni, barang siapa yang melakukan itu mereka sudah melindungi darah dan harta mereka dariku. Dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan haknya, sedang hisab mereka terserah kepada Allah. Nah, pokoknya barang siapa yang menjaga salat, maka ia memiliki cahaya penerang, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salat, maka ia tidak memiliki cahaya penerang, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf ya. Umar menyampaikan bahwa ketahuilah orang yang menyia-nyiakan sholat tidak memiliki bagian sedikit pun dalam Islam. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan bersama 4 orang ya. Sebab melalaikan sholat itu dikarenakan harta ya. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena menggugulung harta, kekuasaan, dan lainnya. Jika lalai ya karena hartanya, maka akan dikumpulkan dengan Qarun. Jika lalai karena kekuasaan, akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Jika lalai karena kekuasaan kementerian, akan dikumpulkan dengan Haman. Jika lalai karena perdagangan, maka akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, pedagang kafir di Mekah. Pokoknya barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, ia sudah terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bercerita ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah dalam Islam? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Barang siapa meninggalkan sholat, maka tidak ada agama baginya, karena sholat adalah tiang agama. Nah, Umar ya mengalami luka tusuk, dikatakan kepadanya, engkau hendak sholat wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, ya, ketahuilah orang yang menyiapkan sholat tidak memiliki bagian sedikit pun dalam Islam. Nah, Umar sementara lukanya masih mengeluarkan darah ya, melakukan sholat gitu ya, saking penting-pentingnya sholat gitu ya. Di sini para tabi'in ya, Abdullah bin Syaqiq, para sahabat Nabi, tidak ada yang tidak
melihat adanya perbuatan yang kalau ditinggalkan merupakan kekafiran selain sholat. Ali ya pernah ditanya mengenai seorang perempuan yang tidak sholat, beliau menjawab, siapa yang tidak sholat maka dia kafir, yang enggak sholat itu kafir. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang tidak sholat maka tidak ada agama baginya. Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat sekali saja dengan sengaja, maka ia akan jumpa dengan Allah dan Allah murka kepadanya. Rasulullah bersabda, barang siapa jumpa pada Allah dalam keadaan menyiapkan sholat, maka Allah tidak akan memperdulikan kebaikan-kebaikannya ya, tidak akan merespon kebaikan-kebaikannya. Masih banyak lagi ya, pokoknya tidak ada dosa yang lebih besar selain kemusyrikan ya, yaitu meninggalkan sholat ya hingga habis waktunya dan membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ibrahim An-Nakhai menyampaikan, siapa yang meninggalkan sholat maka ia sudah kafir gitu ya. Ayyub As-Sinqiti juga sama berpendapat seperti itu, bahwa di sini sangat banyak sekali ya di antaranya terakhir Rasulullah bersabda ya, jika seorang hamba mengerjakan sholat di awal waktu, sholat itu akan naik ke langit dan ia punya cahaya sampai ke arsy, lalu memohonkan ampun bagi orang yang sudah mengerjakan sampai hari kiamat. Kemudian sholat itu berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Dan apabila seorang hamba mengerjakan sholat tidak tepat waktu, sholat akan naik ke langit dan ia memiliki kegelapan. Sesampainya di langit, ia akan dilipat seperti dilipatnya kain yang usang, kemudian dipukulkan ke wajah orang yang sudah mengerjakannya. Sholat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau sudah menyia-nyiakanku. Ini banyak sekali ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hati-hati juga, barang siapa menjamak dua sholat tanpa uzur, maka ia sudah memasuki satu pintu terbesar di antara pintu-pintu dosa besar. Hati-hati misalnya karena kesibukan ya menjamak, misalnya nggak ada uzur, nggak ada apa. Nah ini harus berhati-hati dalam memperlakukan sholat. Dan ini mungkin masih banyak lagi ya, tapi ini karena waktunya udah terlalu siang, mungkin besok insya Allah akan kita lanjutkan ya tentang al-kabair. Ada 70 dosa besar ya, yang kita mudah-mudahan diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk bisa menghindari ya sekuat mungkin, semampu kita ya. Nauzubillah, kita menjauhkan diri dari berbagai kemusyrikan tadi ya, menjauhkan diri dari mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah ya dari pembunuhan, kemudian dari meninggalkan sholat gitu ya, dari sihir ya yang merupakan bagian dari kekufuran juga. Nah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijaga di hal-hal yang nauzubillah gitu ya, dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini. Bunda Nunung boleh ditutup, Bunda ininya nggak ada ya, atau Bunda Zuhro, Bunda Ai.